Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Al-Fikri dengan NPM 23351070. Di sini saya akan membuat tugas yaitu tentang pemrograman mobile, di mana di sini saya diminta untuk membaca slide pertemuan 13 tentang local storage dan juga membaca ebook pemrograman mobile bab 12. Tentu saja pertama itu saya akan membaca bagian slide yang terlebih dahulu. Di sini masuk pada tragedi amnesia aplikasi atau mengapa kita butuh resistensi. Yang pertama, sifat dasar RAM mobile. Memori jangka pendek atau RAM pada smartphone bersifat sementara saat pengguna menutup penuh atau foreclose atau kill aplikasi, seluruh state data di dalam memori JavaScript akan dihapus bersih. Masalah pengalaman pengguna atau UX. Pengguna akan sangat frustasi jika mereka harus login ulang, mengatur ulang kembali preferensi tema atau dark mode, atau kehilangan item di keranjang belanja setiap kali membuka aplikasi. Kemudian solusi arsitektur menyediakan mekanisme penyimpanan daring atau offline storage jangka panjang yang resisten di dalam memori internal perangkat fisik. Kemudian masuk pada assign storage atau buku catatan sederhana. Yang pertama, definisi pustaka menyimpan lokal berbasis pasangan kunci nilai atau key value pair yang tidak terenkripsi, sangat mirip dengan local storage pada ekosistem web. Kemudian karakteristik utama asinkron atau non-blocking, proses membaca dan menulis data menggunakan promise agar tidak membekukan performa antarmuka utama atau main UI thread. Hanya teks murni. Data berbentuk objek atau array wajib diubah menjadi string menggunakan JSON string file sebelum disimpan. Kemudian proses penggunaan tepat, menyimpan data kecil non-sensitif seperti preferensi bahasa, status apakah user sudah melewati layout onboarding atau pengaturan aplikasi. Kemudian secure store, data rahasia berenkripsi perangkat. Bahaya besar assign storage. Data di assign storage disimpan dalam bentuk teks biasa atau plain text. Jika gawai pengguna di root atau terkena peretas, data tersebut sangat mudah dicuri. Expose secure storage, solusi enkripsi tingkat militer yang dimanfaatkan perangkat keras keamanan bawaan ponsel, yaitu keychains pada iOS dan keystore pada Android. Kemudian data wajib di source store, bahkan aplikasi API, password, PIN, transaksi, dan data privasi finansial pengguna. Kemudian batasan teknis hanya dioptimalkan untuk data ukuran kecil maksimal 2 KB per data tunggal. Kemudian SQLite dan RAM, gudang data masif sisi klien. Ketika data yang disimpan secara offline berukuran besar, struktur rumit dan saling memiliki relasi penyimpanan key value tidak lagi memadai. SQLite Machine Database Relation SQL Mini tertanam langsung dalam sistem operasi HP, sangat ampuh untuk menjaga query kompleks secara lokal tanpa internet. RamDB dan Watermelon DB, alternatif database NoSQL modern untuk aplikasi mobile yang menawarkan kecepatan baca atau tulis ekstrim serta arsitektur berbasis objek yang sangat ramah terhadap aplikasi remote. Kemudian siklus hidup state hydration, bagaimana cara aplikasi modern menyambut pengguna yang baru membuka aplikasi kembali. Yang pertama, menahan layar. Yang kedua, proses hibriding. Yang ketiga, pembersihan rutin aplikasi. Yang kemudian, automation, strategi sinkronisasi offline versus UX. Yang pertama, optimasi UI update, kemudian antrean mutasi atau offline query, kemudian sinkronisasi otomatis. Kemudian masuk pada batas kapasitas dan penggunaan error. Yang pertama, sistem pembersihan OS, kemudian storage for exception, kemudian fitur mandiri clear change.
Kemudian masuk pada integrasi kesamaan atau catatan abadi dan penjagaan amanah. Yang pertama, persisten sifat catatan amal. Penyimpanan data persisten dan tidak hilang meski aplikasi dimatikan adalah bentuk analogi dari kitab catatan amal manusia. Setiap detail kecil perbuatan direkam secara presisi dan permanen, menunggu untuk dipilih pada hari pembalasan. Quran Surah Al-Infitar ayat 10-12. Secure storage dan adab menjaga rahasia. Memisahkan data biasa di async store dan mengamankan data di secure storage. Mencerminkan perintah Islam untuk menjaga amanah dan rahasia secara berlapis. Kemudian state hydration dan konsistensi atau istiqomah, kemampuan aplikasi untuk mempertahankan status kebaikan terakhir saat dinyalakan kembali adalah visualisasi sifat istiqomah. Nah, maksud saya sini saya akan membaca dari ebook Pemrograman Mobil 12 dengan judul Local Storage dan Persistent Remembering Things. Yang pertama, persistent versus persistent data, the golden fish memory. Dalam dunia komputasi, memori terbagi menjadi dua kerajaan besar yang memiliki sifat tolak belakang, RAM atau random access memory dan disk atau storage. Saat kamu menjalankan aplikasi kreatif, semua variabel state prompts dan konteks yang kita bahas di bab-bab sebelumnya hidup dalam RAM. Sebaliknya, disk atau penyimpanan internal HP bersifat persisten, mirip dengan memahat tulisan di atas batu prasasti. Proses menulis memang jauh lebih lambat daripada menulis di RAM, dan proses membaca juga butuh usaha yang lebih. Tapi data tersebut akan bertahan selamanya atau setidaknya sampai dihapus secara sengaja. Keputusan antara transient dan prehension ini seringkali didasarkan oleh prinsip dasar extension atau ekspektasi pengguna. Pengguna mengharapkan bahwa ketika mereka menekan tombol ingat saya saat login, mereka tidak perlu mengetik password lagi besok. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semua data persisten secara mentah, menyimpan seluruh objek state global yang raksasa ke dalam disk. Setiap kali ada satu variabel kecil berbuah dalam resep bencana performa. Selain itu, kita juga harus memikirkan tentang struktur data yang tersimpan. Data di RAM sering kali berupa objek kompleks yang sering terhubung atau referensi, fungsi, atau instance kelas. Namun disk hanya mengerti satu hal, seringkali byte atau text string. Kesimpulannya, memahami perbedaan sifat memori ini adalah langkah pertama dalam merancang arsitektur aplikasi yang tahu. Kita harus berhenti mengandalkan RAM sebagai salah satu tempat penyimpanan kebenaran. Kemudian masuk pada async store, legacy, the old warehouse. Selama bertahun-tahun, async store adalah standar de facto untuk menyimpan data lokal di React Native, mirip dengan local storage di pengembangan web. Ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai atau key value yang sederhana, tidak terenkripsi dan bersifat global untuk seluruh aplikasi. Namun, async store memiliki satu karakteristik arsitektural yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asinkronus. Sesuai namanya, setiap operasi baca atau tulis mengembalikan sebuah promise, yang berarti kamu harus menggunakan await atau then untuk mendapatkan hasilnya. Keterbatasan lain yang cukup mengganggu adalah async store hanya bisa menyimpan string. Jika kamu ingin menyimpan objek pengguna yang berisi nama, umur, dan alamat, kamu tidak bisa langsung melempar objek tersebut. Kamu wajib mengubah dulu menjadi string menggunakan sistem string file. Memastikan meskipun disebut legacy atau warisan masa lalu, async store belum sepenuhnya mati dan masih memiliki tempatnya untuk data yang sangat kecil dan tidak sering diakses, seperti status apakah user sudah melihat tutorial. Async store masih cukup memadai. Namun di era React Native
baru dengan arsitektur JSI atau JavaScript Interface, ketergantungan pada bridge yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan ideal bersifat sinkron. Jika dianggap Async Store sebagai mobil kijang tua yang andal, ia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap bisa ngebut di sirkuit balap. Kemudian lanjut MMKV Modern Standard, The Spin Demon. Jika Async Store adalah mobil tua, maka MMKV adalah roket. MMKV adalah pustaka penyimpanan key-value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat atau Tencent untuk aplikasi perpesanan mereka yang masif, dan kemudian di-porting ke React Native. Teknologi di balik kecepatan MMKV disebut memory mapping atau MMAP. Alih-alih menulis file ke disk secara tradisional, MMKV memetakan file disk langsung ke alamat memori RAM. Fitur game changer lainnya dari MMKV adalah sifatnya yang sinkronus. Berbeda dengan Async Store yang memaksa kita menggunakan await dan promise, fungsi di MMKV berjalan secara instan dan sinkron. Selain kecepatannya, MMKV juga mendukung tipe data yang lebih kaya seperti native. Meskipun tetap berbasis key value, MMKV memiliki metode khusus untuk menyimpan boolean dan number secara efisien tanpa perlu konversi string JSON manual. Integrasi MMKV dan pustaka manajemen state modern seperti JustStat atau TenStack Query sangatlah mulus. Kita bisa membuat middleware resistensi JustStat yang menggunakan MMKV sebagai mesin penyimpanan yang hanya dengan beberapa baris kode. Meskipun MMKV membutuhkan konfigurasi instalasi natif di ekosistem Expo modern, proses ini sudah dioptimasi. Kemudian secure storage, the digital vault. Baik Async Store maupun MMKV memiliki satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks biasa text plain atau format yang mudah dibaca. Jika seorang pengguna HP pengguna melakukan routing di HP atau jailbreak di iOS, mereka bisa dengan mudah menyalin file data base aplikasimu dan membaca semua isinya. Expo Secure Store tidak menyimpan data file sembarangan. Di iOS menggunakan Keychain Service dan di Android ia menggunakan Keystore System. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras keamanan khusus di chip prosesor HP. Karena tingkat keamanan yang tinggi, Secure Store memiliki batas performa dan kapasitas. Performa encryption dan deskripsi yang melibatkan perangkat keras membutuhkan waktu lebih lama daripada operasi baca tulis biasa. Penggunaan API Secure Store mirip dengan Async Store karena bersifat asinkron. Mengingat proses enkripsi butuh waktu, kita menggunakan await sebagai berikut dan kode sebagai berikut. Salah satu fitur penting perlu diperhatikan adalah opsi require authentication, terutama di iOS. Namun, ada kesalahpahaman umum bahwa Secure Store adalah solusi anti-hack mutlak di perangkat yang sudah di-root atau di jailbreak secara ekstrim. Proteksi sistem operasi bisa saja di-bypass oleh peretas yang sangat ahli. Kesimpulannya, Secure Store adalah komponen wajib untuk aplikasi yang memiliki fitur login. Jangan pernah dalam keadaan apapun menyimpan token autentikasi di Async Store atau MMKV polos. Kemudian offline first architecture, saving the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil. Tapi di dunia nyata penggunaan kita masih masuk ke dalam lift, naik kereta bawah tanah, atau pergi ke daerah terpencil dengan sinyal T atau 8G. Aplikasi tradisional seringkali mati putus saat kehilangan koneksi. Layar menjadi putih, loading spinner berputar selamanya, atau muncul gambar dinosaurus yang menyedihkan.
Strategi utama dalam arsitektur ini adalah change agresif. Alih-alih selalu meminta data ke server setiap kali layar dibuka, aplikasi harus selalu mencoba melihat data dari penyimpanan lokal atau MMKV dan SQL terlebih dahulu. Tantangan terbesar offline first bukan pada membaca data atau reading, melainkan pada menulis data, waiting, atau melakukan aksi. Untuk data yang sangat kompleks dan relevan seperti aplikasi intensif untuk kompleks penyimpanan JSON di MMKV mungkin tidak cukup. Kita perlu menggunakan database relation tertanam seperti SQL dan Watermelon DB. Membangun aplikasi offline first memang membutuhkan usaha ekstra di awal. Kamu harus memikirkan skema database lokal, antrian sinkronisasi, dan penggunaan dan penanganan konflik. Kemudian yang terakhir, integrasi keislaman, the book of date. Di dalam bab 12 kita belajar membedakan antara memori yang hilang saat aplikasi ditutup atau RAM dan mencuri, dan memori yang tetap tersimpan selamanya atau disk. Kita juga belajar cara mengamankan data rahasia, mekanisme mengingat dan menyimpan. Ini adalah analogi yang sangat kuat untuk perjalanan hidup manusia menuju keabadian. Resisten versus resisten dan konsep fana versus baki. Kita belajar bahwa data di RAM itu cepat tapi volatil, mudah hilang, sedangkan data di disk itu abadi. Jangan sampai kita salah menyimpan data penting hanya di RAM, karena saat daya mati semuanya lenyap. Ini adalah peringatan tentang hakikat dunia fana dan akhirat atau bagi. Dunia adalah RAM, segala kemewahan dan status di sini bersifat sementara dan akan dihapus saat shutdown atau kematian tiba. Hanya amal saya yang preset ke dalam catatan amal yang akan abadi. Apa yang ada di sisimu akan lenyap atau fana, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal atau baki. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Kemudian sihir star dan kewajiban menjaga amanah. Dalam Islam, menjaga rahasia data dan data orang lain adalah bagian dari menjaga amanah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Offline first dan persiapan bekal atau zat. Ini adalah metafora dari persiapan bekal atau zat menghadapi kematian. Kematian adalah momen ketika koneksi kita ke dunia terputus total atau error network. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.